Assalamualaikum, Jus. Apa kabar? Waalaikumsalam Ki. Api, alhamdulillah. Kamu piye? Seadem nang Korea. Udah masuk angin nih, Ki. Biasa. Sudah lagu lama. Iku kamarmu kok CAP ya? Ini kepote tadi. Loh. Coba iki delok. Kalau Anda kelahiran tahun 90 sampai 2000 pasti familiar dengan kamar ini. Kamar siapa ini? Cibi Marekocan nih, Ya, sejenis sih kayaknya kan kalau kartun-kartun Jepang layout kamarnya hampir-hampir sama kayak gini-gini nih. Tapi kayak misal aku punya kamar nggak serapi itu deh. Iya sih, aku percaya itu sih. Ngomong-ngomong soal Jepang, aku jadi keinget sesuatu deh. Aku dulu pernah kerja di pabrik besutan orang Jepang sebelum kerja di institusi riset ini. Oh iya. Ya, cuman nggak bertahan lama. Kenapa? Ya, gimana ya namanya nggak cinta. Kalau nggak cinta kan mencari-cari alasan untuk pisah pokoknya. Kalau kita cinta, kita mencari alasan untuk tetap bersama. Tapi kalau udah nggak cinta kan, siapa caranya? Kita harus. Nggak mau cinta-cintaan nih. Nggak emang. Dulu sih aku nggak tahu ya, mungkin karena nggak betah, karena nggak terbiasa disiplin. Yang pertama kan orang Jepang kan terkenal disiplin gitu. Sedangkan aku nggak begitu disiplin. Apalagi soal waktu kan, dan waktu sholat itu kayak tek gitu loh. Oh, yang dulu kamu sempat cerita tuh nggak sih yang sholat duhurnya jadi agak keteteran? Iya, sholat keteteran sih. Itu kalau aku ya. Tapi masih banyak juga orang-orang yang bekerja di pabrik Jepang itu. Nah, aku jadi kepikiran kok bisa ya gitu loh. Aku dapat sebuah kalimat sih, bukan kalimat sih ya. Kayak motivasi. Aku pernah tanya ke salah satu karyawan di sana kan, yang buruh pabrik. Pak, kenapa kok masih betah di sini gitu? Dia jawabnya, ya karena saya butuh gitu. Jadi intinya betah karena butuh. Nah, sedangkan aku wis nggak tahu ya, mungkin masih idealisme masa muda dulu. Jadi wis yaudah aku resign dari itu. Tapi aku juga penasaran sih sama dunia kerja di Jepang, karena katanya di Jepang tuh memang apa ya, sangat, kalau dulu waktu kita S1 waktu aku S1 tuh pernah ke perusahaan Jepang di ini perusahaannya Yamaha Musik yang di Mojokerto apa di Pacit gitu. Dirimu pemusik? Bukan pemusik. Bukan. Kita cuman studi apa tuh namanya? Ekskursi. Ke perusahaan itu. Terus juga di sana dibilang kalau memang sama Pocari Sweat, sama perusahaan Pocari Sweat. Nah, itu tuh perusahaannya Jepang kan. Nah, itu tuh katanya memang disiplinnya tuh sangat tinggi gitu. Kalau dari mereka menyampaikan ke kita. Tapi aku tuh punya temen yang sekarang itu lagi kerja di Jepang. Teman kita juga. Sepertinya informasi bisa sekali. Sepertinya kalau kita nanya ke dia lebih akurat daripada kita ngobrol berdua gitu. Ya, oke lah, ntar kita undang dulu ya. Ada teman kita ini namanya Ahmad Syarif Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Familiar sama backgroundnya Mbak Cus? Banyak ya di Jepang ya? Atau memang begini semua layoutnya, Mat? Ya, yang rumah tradisional emang kayak gitu sih, tapi sekarang udah termodernisasi. Tapi ya sebagian besar kayak gitu sih. Itu ya, ada kasurnya ya, Mat ya? Kenapa, Mas? Nggak ada kasurnya ya? Nggak ada, pakai futon biasanya. Oh. Pakai apa? Futon. Kayak kasur lipat. Kasur lipat, benar-benar. Oh. Wah, lah aku ya masuk angin bedino, Jus.
Ini Ahmad terlihat sangat lelah. Apakah Ahmad baru pulang bekerja? Benar sekali, saya baru pulang kerja, teman-teman, Mbak Mas. Ini kalau boleh tahu, Ahmad kerja di perusahaan apa, Mat, di Jepang, Mat? Nama perusahaannya Fukamatsu Gumi. Dia itu punya anak perusahaan namanya IDEA Internasional. Jadi dia IDEA Internasional bidangnya ke material science. Sekarang lagi ngembangin material untuk aplikasi beberapa teknologi, kayak misalnya solar cell, kapasitor, terus apa lagi ya, dan beberapa pengembangan yang lainnya sih. Tapi saya lebih tanggung jawab ke yang solar cell itu. Berarti pekerjaannya sesuai dengan jurusan kuliah, Ahmad ya? Benar sekali. Alhamdulillah ya, sesuai dengan ini sih, jurusan teknik fisika ya. Maksudnya mengembangkan device, mengembangkan suatu teknologi kan pasti butuh pengetahuan tentang fisika dan juga kimia. Jadi lebih banyak belajar lagi, ngulang lagi masalah kimia selama 2 tahun terakhir ini sih. Ahmad, kalau boleh tahu, tapi sebelum lanjut, Ahmad ini dari Surabaya kan ya? Surabaya aku. Surabaya SMA berapa dulu? SMA 15. SMA Negeri 15 Surabaya. Saya pikir SMA 5 tadi. Udah nyebut 5. Waduh. Saya tidak sepintar itu, Mas. Satu SMA sama Cus dong? Kalau saya tambah 5, Pak. Saya tambah 5. 20. Iya. Mbak Cus SMA 20. Oh, 15 Libels. Libels. Dari dulu memang suka fisika, Mat? Dari SMA dulu? Kalau dari dulu suka belakang fisika. Benar banget. Dulu sebenarnya sempat pengen masuk teknik elektro, tujuan utama saya. Tapi gara-gara ada teknik fisika juga yang ibaratnya udah dari namanya udah jelas itu belajar fisika, ya udah akhirnya pilih itu. Ya, kenapa kok nggak fisika murni? Kan tambah jelas fisika. Nah, pertanyaan bagus. Jadi karena ini sih, Mas, saya tipe orangnya lebih suka belajar sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat secara langsung. Ibaratnya teknologi aplikatif yang ketika saya belajar di situ, saya bisa manfaatkan ilmu saya ke hal-hal yang aplikatif. Jadi ya saya lebih milih ke teknik fisika daripada fisika murni. Itu sih. Kalau udah susah belajar nanti nggak berguna, maksudnya bukan nggak berguna, nggak aplikatif secara langsung tuh kayak kurang ada kesenangan. Oke, paham. Nah, terus aku jadi pengen bertanya, apakah pernyataan Ahmad barusan itu sudah diketahui Ahmad pada saat waktu SMA dulu? Maksudnya kan banyak nih, Mat, yang dari adik-adik kita hingga sekarang pun masih bingung gitu loh menentukan jurusan kuliah. Nah, ketika Ahmad tadi bilang seperti itu waktu di SMA, berarti dulu itu Ahmad udah ke planning dong, oh aku pengen ini nih, jurusan ini. Ntar kalau nggak bisa fisika, elektro, atau yang lainnya. Apakah Ahmad sudah mengetahui itu pada saat SMA dulu? Udah sih, udah ada gambaran. Udah ada gambaran. Semenjak SMA. Jadi semenjak SMA udah punya feel kalau lanjut ke jurusan teknik aja gitu. Kayak udah ada ketertarikan di teknik dan bidangnya di fisika. Karena di teknik ada banyak kan, ada teknik kimia, ada industri dan kawan-kawan. Tapi akhirnya saya dari SMA udah menetapkan itu sih, pilih teknik fisika. Itu teknik fisika pilihan pertama berarti, Man? Enggak, pilihan kedua sebenarnya. Pilihan kedua aja. Mbak Cus sama Mas Oki pilihan pertama atau pilihan kedua? Aku pilihan ke-13, Mat.
Ya, sebenarnya awalnya milih teknik elektro sih. Tapi kan teknik elektro sama teknik fisika kan nggak jauh beda lah. Dulu saya mikirnya gitu sih. Jadi akhirnya pilihan kedua ya udah teknik fisika gitu sih. Itu kamu tahu kayak, kan tadi Ahmad sudah bilang ya kalau misalkan nanti kuliahnya maunya di jurusan teknik, dan teknik kan ada banyak, teknik elektro, teknik industri, dan kawan-kawan. Nah, itu tuh Ahmad tahu informasinya dari mana? Apakah dari guru sekolah, atau dari bimbel, atau Ahmad nyari sendiri untuk mencari informasi tentang itu? Nah, pas dulu itu lebih banyak informasi yang saya dapat tuh dari bimbel sih, Mbak. Dari guru-guru tentor-tentornya. Ya, kalau nyebut tentor ya. Tentor-tentornya, sama ada bimbingan-bimbingan dari bimbel itu kayak ngasih gambaran secara umum kira-kira jurusan itu belajarnya apa. Itu lebih banyak di bimbel sih. Terus itu yang dikasih, yang informasi yang dikasih sama guru bimbelnya sesuai dengan apa yang Ahmad dapatkan waktu di teknik fisika? Enggak sih. Ya sebenarnya enggak. Iya sih, sebenarnya salah saya di situ sih. Mungkin guru bimbel cuma ngasih secara apa ya, secara General. umum ya, secara general banget. Kayak, oke, teknik fisika, nanti kamu belajar fisika dari sudut pandang engineering, sudut pandang keteknikan. Tapi di situ saya salahnya nggak cari sedalam kayak misalnya kurikulumnya teknik fisika itu gimana sih? Saya nggak sampai cari sedalam itu sih pada waktu itu. Dan baru tahu teknik fisika itu belajar apa itu ya pas udah masuk jurusan teknik fisika. Pas kuliah pengantar teknik fisika. Itu sudah jauh masuk, Mat. Ya udah satu semester. Tapi kurasa kayaknya nggak cuma teknik fisika aja sih, kayaknya ada beberapa, ya maksudnya nggak beberapa teman-teman yang kuliahnya itu kadang apa ya, yang diketahui sebelum masuk sama ketika masuk itu cukup berbeda. Itu kayaknya hal yang bisa dibilang wajar. Apalagi untuk jurusan kita, karena memang di teknik fisika kan bidang minatnya itu sangat banyak, jadi sangat luas lah kayak gitu. Oke, berarti tadi Ahmad itu udah tahu kalau dia tuh suka fisika itu dari SMA, ya kan ya, suka fisika dari SMA dan sudah bisa menentukan aku besok kuliahnya itu mau ambil teknik fisika kayak gitu. Nah, kalau misal terus waktu Ahmad SMA tuh apa cuman kayak sekolah bimbel atau ada kegiatan lain nggak? Apa Anda nggak jenuh kalau kuliah di sekolah cuman sekolah pelajaran aja? Sepertinya Ahmad beda dengan kita, Jus. Oh iya, kita kan kayaknya kayak nggak niat sekolah gitu loh. Lah Ahmad ini sepertinya orang-orang yang lurus aja kayaknya. Kayak gimana Mat? Jangan salah Mas Mbak. Saya dulu cukup stres juga sekolah di SMA 15 itu kalau boleh cerita. Soalnya ada banyak teman yang stres juga Mas di sana, Mat. Mungkin Mas Mbak tahu kan ya Mbak Esther dan kawan-kawan Mas Tukul, Mas Tukul juga. Oh dia memang stres aja. Ya, sebenarnya saya ya nggak kuliah bimbel jadi nggak kelas bimbel doang sih Mbak, ditambah lagi ada tryout juga kan pas itu. Kalau di SMA itu hampir setiap minggu ada tryout gitu, jadi stres banget. Nah, cara buat menetralisir kewarasan kita pas SMA itu saya ikut ekskul angklung Ensemble Libels. Jadi itu ekskul yang di dalamnya kita main musik angklung dan kolintang dikolaborasi gitu. Jadi untuk menjaga kewarasan saya pas SMA,
saya Ngik. memutuskan untuk ikut itu biar tetap waras. Ya. Itu sih. Itu berarti memang Ahmad suka dengan musik. Maksudnya Enggak. ngerti, kan kalau Angklung kan Aha. gimana tuh? Sebelum masuk ekskul itu, saya nggak tahu sama sekali masalah musik. Ibaratnya pengetahuan musik, misalnya jenis-jenis chord itu apa, terus gimana cara menaikkan nada, menurunkan nada kayak gitu, nggak ada pengetahuan sama sekali. Justru di situ saya memilih itu karena apa ya? Keingintahuan saya untuk belajar hal-hal baru. Emang dari dulu itu saya suka banget sama mempelajari hal-hal yang baru sih, Mbak. Jadi nyobain ini itu banyak banget gitu sih. Jadi mumpung kapan lagi di Surabaya bisa belajar alat musik tradisional, angklung gitu kan, yang notabene itu dari Jawa Barat, dari Bandung gitu kan. Dan kolintang yang notabene dari Kalimantan kalau nggak salah. Jadi itu sih, manfaatkan peluang dan memenuhi hasrat keingintahuan saya. Oke, dan biar nggak stres ya? Dan biar nggak stres tadi, itu yang paling penting. Nah, Mat, ini kan kamu udah kenal angklung sejak SMA. So, apakah ini angklung ini atau kesukaanmu di musik ini bisa dikategorikan sebagai minat dan bakat? Apakah bisa? Apakah kamu Minat sekarang mungkin ya, masih Mas. main? Mungkin saya tidak berbakat, tapi saya punya minat di situ. Jujur aja kalau di bidang musik, saya kurang berbakat kayaknya. Misalnya kayak membuat komposisi nada, atau misalnya nebak satu nada, itu nada apa, itu saya masih belum bisa. Jadi dari situ saya mengartikan saya kayaknya nggak ada bakat di situ, tapi saya punya minat di situ. Oh, beda. Jadi sama Ahmad langsung dikategorikan, Jus. Mana minat, mana bakat. Nah, itu ada gitar yang nyentel di belakangmu itu, Mat? Itu bukan gitar. Yonex. Gitar Yonex. Maksudnya gini, Mat. Biasanya kan tapi tadi Ahmad udah kasih statement bahwa dia suka fisika, Jus. Biasanya kan kalau ada anak, aku sendiri dulu waktu SMA, Jus, belajar Photoshop, belajar CorelDRAW itu kayaknya menyenangkan gitu. Terus plus aku nggak tahu aku mau kemana habis kuliah. Dan pada waktu itu aku pernah loh daftar S1 Dispro ITS. Karena aku cuma bermodalkan Photoshop dan CorelDRAW. Nah, itu yang ingin aku tanyakan kepada Ahmad gitu loh, Jus. Maksudnya apa ya? Apakah ada pemikiran dulu waktu mau masuk ke kuliah, wah aku anak angklung nih, aku anak musik, berarti kayaknya bisa deh aku sekolah di musik. Apakah ada pemikiran seperti itu, Mas? Enggak. Kenapa, Mas? Enggak ada sama sekali. Soalnya dari itu tadi, saya bisa membedakan yang mana yang bakat, yang mana yang minat. Karena mungkin ya saya punya pengalaman bermain musik, tapi setelah menanyakan kembali, mengenal diri sendiri kembali, minat apa yang benar-benar dari dalam hati gitu, itu ya nggak di musik, di hal yang lain yang tadi, yang teknik fisika itu. Jadi ya banyak refleksi diri sendiri sih, dan banyak menanyakan diri sendiri. Itu benar-benar yang kamu suka itu benar-benar minat kamu atau Cuman bakat, hobi. atau cuma hobi doang. Ya kayak gitu sih. Oke. Ini ilmu baru loh. Maksudnya biasanya orang kan langsung nyambung, oh iya ini minat dan bakat aku di sini nih. Cuman Ahmad tadi langsung mengklasifikasikan aku minat di musik. Cuman aku kayak nggak berbakat gitu. Bagus itu sini. Iya, karena Ahmad ini, maksudnya satu hal yang kita bisa contoh nih dari Ahmad adalah
kita harus menanyakan pada diri sendiri, refleksi diri sendiri. Kan kita kurang tuh kayak gitu, ya nggak tuh? Kita kan sukanya bukan menanyakan ke diri sendiri, tapi memaksakan diri sendiri, seringnya gitu. Ya, seringnya kan gitu, tapi Memaksakan diri sendiri. Itu good point sih, maksudnya untuk kita, untuk nanti Anda sebagai bapak yang punya anak kayak gitu kan, atau untuk teman-teman yang lain itu hal yang bagus, kayak kita harus memilih dan memilah mana yang minat dan mana yang bakat, ya nggak, Mat? Benar-benar. Memang Banyak-banyak ini sih, kalau refleksi diri sendiri. kalau dari orang tua gimana, Mat, waktu dulu? Apakah ada beliau menghendaki, wah Ahmad harus kuliah di sebuah jurusan tertentu nih, atau membebaskan Ahmad memilih jurusan sendiri? Alhamdulillah orang tua sangat mendukung semua pilihan anaknya sih. Jadi nggak ada tekanan-tekanan yang harus masuk jurusan ini itu gitu, nggak ada. Justru dulu semenjak nggak keterima SNMPTN, justru saya daftar ke banyak instansi gitu. Saya dulu daftar STAN, SBMPTN, PENS, terus UGM. Itu semuanya jurusannya hampir sama. Tadi ya teknik elektro, terus UGM itu teknik instrumentasi, elektro dan instrumentasi. Yang beda itu yang STAN kan ya. Yang STAN itu saya daftar, kalau nggak salah itu pajak deh, D3 pajak. Itu kenapa tuh? Nah, dulu itu sebenarnya cuma ini sih, Mbak. Kayak coba-coba berarti ya. Berhadiah PNS, Jus. Enggak, ya mengadu nasib lah Mbak istilahnya, kayak benar-benar nggak tahu kan. Situ posisi SNMPTN nggak terima tuh, saya tuh stres banget pas itu. Kayak, waduh aku kuliah di mana ini. Terus kalau misalnya nggak masuk ke negeri, itu kan bakal memberatkan orang tua juga. Saya ada beban pikiran seperti itu. Nah itu kayak di posisi seperti itu, saya kayak membabi buta gitu. Dalam hal membabi buta, saya nggak menanyakan diri sendiri. Kayak saya minat di situ atau enggak, kenapa saya milih itu. Itu enggak. Dan mungkin ya pokok saya dapat posisi lah setelah SMA ini ngapain gitu. Nah akhirnya saya milih STAN itu. Tapi ya setelah alhamdulillah STAN itu lolos tahap 1. Tapi setelah menanyakan diri kembali, saya nggak lanjutin STAN. Oke. Berarti itu setelah waras. Tadi kan nggak waras tadi. Ya. Loh, Mat, itu atas keputusan dirimu sendiri, Mat? Atas keputusan saya sendiri. Loh, itu keren loh. Pada waktu SMA bisa menanyakan ke diri sendiri, Mat. Itu ya ada. Pas itu emang kan nyobain semua tes. Nah, pengumumannya STAN itu kayak nggak salah itu mepet sama pengumuman SBMPTN juga. Jadi kan ya ada beberapa pilihan tadi, mau lanjut STAN atau pilih teknik fisika atau instrumentasi, elektroinstrumentasi UGM atau yang PENS. Itu juga keterima. Ya, yang elektroinstrumentasi UGM itu juga keterima. Tapi ya tadi mempertimbangkan ini sih orang tua, biar dekat sama orang tua juga, dan menanyakan orang tua baiknya di mana, ya lebih prefer ke teknik fisika ITS, ya udah akhirnya teknik fisika ITS. Oke, good. Wow. Sangari Gigi. Iki macam bibit unggul Ki.
Benar. Emang benar Mbak. Apa-apa? Pas itu masa-masa setelah gagal senam PTN tuh kayak saya benar-benar terpuruk, dan justru di titik itu saya belajar mati-matian buat SBMPTN dan persiapan tes-tes lainnya. Dan alhamdulillah dengan dengan semangat itu tuh saya bisa, ya alhamdulillah tadi ya lolos ke beberapa, ada banyak pilihan yang bisa saya pilih gitu kan. Gitu sih. Berarti kalau aku boleh ini apa namanya, kan kita tuh seringnya merencanakan hal-hal yang baik, kayak aku pengen ke sini, aku tujuannya ke sini kayak Ahmad tadi awal, pengennya fisika, terus teknik fisika kayak gitu kan. Tapi saya sebenarnya milih kedokteran loh Mbak awalnya itu. salah ternyata. Salah ternyata. Cuma sebelum milih fisika itu saya milih kedokteran kayak. Yang itu SNMPTN-nya. Enggak, kayak cuma kepengen doang Mbak, kayak Oke. kayaknya enak deh kalau bisa jadi dokter gitu. Nah itu masih buta, masih belum tahu kemampuan diri, yang tadi saya bilang, belum tahu minat dan bakat diri. Nah setelah berjalan waktu, saya menggugurkan keinginan itu, saya mengubur mimpi kedokteran itu. Jadi saya fokus ke fisika. Oke. Itu berarti pengen kedokteran itu waktu SMA, waktu masih di SMA. Waktu SMP malah, SMP pas mau lulus itu, ya menjalani SMA itu, kayak awal-awal SMA itu udah gugur deh. Setelah tahu passing grade-nya, setelah mencari informasi itu, passing grade kedokteran kan sangat tinggi kan. Dan ya mau memahami kemampuan saya sendiri juga, kayaknya nggak nyampe. Ya udah. Wah, iki sangar Ki, SMP wis Dikubur. Ki. Aku SMP dolanan tanah liat Ki. Ya Allah. Oke, menarik sih. Tapi aku pengen tahu deh dari ceritanya Ahmad tadi, kan istilahnya kalau kita boleh ngomong, Ahmad sudah bilang kalau dari SMP Ahmad pengen kedokteran, terus ternyata gugur karena memahami diri sendiri, dan juga kayaknya aku lebih ke fisika kayak gitu kan. Itu kan aku bisa bilang kalau Ahmad ini salah satu tipe orang yang sangat tertata Ki. Bukan tertata, kayak gimana ya, punya planning ke depannya itu jelas kayak gitu kan. Nah itu udah jelas. Nah biasanya orang-orang yang planning kayak gini tuh ketika dia gagal atau apa yang dia planningkan tidak jadi, itu ada orang yang benar-benar terpuruk dan kayak akhirnya kayak semua dunianya tuh hilang kayak gitu loh. Ada yang tipenya kayak gitu, tapi ada juga yang bisa bangkit kayak gitu. Nah aku pengen tahu nih waktu Ahmad, kan Ahmad tadi bilang merasa terpuruknya itu ketika gagal SNMPTN gitu kan. Nah apa yang kamu lakukan untuk memotivasi dirimu, ataukah kamu tuh dapat motivasi dari orang lain sehingga kamu tuh bisa kayak belajar lagi yang kamu bilang tadi loh Mat, yang kamu akhirnya kayak belajar lebih giat lagi dan kawan-kawan. Itu kan hal yang susah Mat ya, untuk apa ya, membalikkan diri, motivasi diri sendiri itu kan.